Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah, berjumpa lagi dengan saya Anin Lih di AL Dakwah Maluku. Semoga kita diberikan kebaikan ya. Semoga kita diberikan kesehatan. Baik pemirsa, insya Allah saya pada kesempatan malam ini berada di Desa Ilat ya. Kebetulan saya sudah bersama-sama dengan dua narasumber, Bapak Nuru dan Bapak Badi, insya Allah. Mereka berdua ini merupakan tokoh yang begitu luar biasa ya. Bukan hanya darat, lautan pun dilalui. Jadi ini mereka luar biasa. Pokoknya kita akan dengarkan cerita-cerita menarik yang insya Allah akan diceritakan. Bapak Nur sama Bapak Badi, kabar baik-baik ya? Baik. Ya, oke. Kita rileks saja, santai, kita akan bincang-bincang. Oke. Pertama mungkin dari Bapak Nurul, kira-kira perjalanan hidup Bapak Nurul dari dengar-dengar dari Seram sampai di Buru, bahkan dulunya pernah berlayar ya. Sejak kecil mungkin ini sudah menjadi sesuatu yang seringkali dilihat di masyarakat atau di orang tua barangkali ya. Jadi diceritakan kira-kira perjalanan hidup Bapak seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah hidup saya dari Seram tahun 89 menuju Desa Ilat, Kecamatan Batabual. Sampai di tempat di Desa Ilat, beta lapor di kepala desa. Sampai di kepala desa bilang, Bapak belum bisa terima sepenuhnya dengan penduduk Desa Ilat selain selama 6 bulan. Kalau selama 6 bulan itu, kalau memangnya Bapak Nuru, artinya mungkin pelaksanaan Bapak Nuru di hadapan Desa Ilat atau di mana saja ini, mungkin kalau memangnya saya ada punya apa-apa berarti kita terima. Jadi pada saat itu beta Bapak almarhum dia bilang, kalau saya mau tinggalkan Ilat, mau menuju ke Taliabo, lebih baik pulang ke Seram dulu di Amaholu, gale Bapak pun kubur dulu, baru saya ke Taliabo. Pada saat itu. Jadi sampai di sini, alhamdulillah sampai di sini. Tahun 89 bulan 10, setelah itu bulan 10, bulan 9, bulan 8, bulan 9, bulan 10 beta ke Surabaya. Bulan 10 ke Surabaya selama 1 bulan. 1 bulan di Surabaya. Balik ke Surabaya, turun dari perahu, beta sebagai ABK, pulang dari Surabaya, namanya tanam cengkeh. Tanam cengkeh di Desa Ilat ini. Dari tahun 89 bulan, masuk bulan 90. Masuk 90, 91, ya namanya 90 itu kehidupan itu pada saat itu kehidupan memang ya begitulah namanya orang baru. Pada saat itu orang baru. Jadi kita makan itu apa adanya. Kita makan apa adanya. Kalau untuk ikan itu ya nanti kita pibalobe, mengail karena pada saat itu ikan banyak. Tapi faktor makanan. Tapi makanan pada saat itu 1 karung kasbi itu baru harganya Rp1.500, ada Rp500 per karung. Per karung. Jadi beta pulang kebun cengkeh, orang kasih beta, Bapak almarhum Bapak Basir Sulisa, kasih beta dan tanpa beta tanam cengkeh. Tanam cengkeh selama berapa bulan. Setelah itu bikin kabong kasbi.
habis bikin kabong kasbi timbul gaharu. Nah, pada saat itu tahun 91 sampai 92 itu gaharu. Jadi gaharu, alhamdulillah ketemu punya rezeki tadi itu bagus. Nah, beta bikin beta pu rumah di lau itu yang beta pernah tinggal itu. Nah, bekerja terus sampai tahun 93 ke Surabaya lagi. Balik ke Surabaya lagi cari hidup. Surabaya, tapi pulang juga itu harus bisa lupa itu kabong. Harus bekerja kabong karena kabong ini pokoknya kita mengingat masa depan anak-anak begitu. Jadi beta bikin kabong. Jadi beta ketemu bapak yang sekarang ketemu bapak, orang bilang kata bapak bukan beta masuk marga Sulisa. Jadi bapak almarhum itu bapak Basir Sulisa itu dia bilang per beta, Usai ini Nur, kalau memangnya Usai tinggal di sini hanya Usai bertanam kabong saja, saya tanam cengkeh, saya tanam kelapa. Nah, akhirnya antua kasih beta tanpa kelapa di daerah ini. Kasih beta tanpa kelapa, beta tanam kelapa. Tanam kelapa habis, beta tanam tabang bali tampa kembali. Orang pun tambah lahan itu beta beli, beta tanam cengkeh lagi. Yang sekarang yang tampa yang ketong naik di atas ini, itu beli lagi. Tapi itu juga itu ada hambatan juga. Tapi ya begitulah. Namanya hidup ini akan begitu sudah. Jadi beta alhamdulillah sekarang ini sudah ibarat kata tinggal di desa Ilat ini sudah anggaplah bukan orang Amaholai tapi seorang Ilat. Begitu, kita seorang Ilat. Masuk penduduk Ilat. Alhamdulillah pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan perjalanan beliau ya, dari Seram ke Puro, ya, cukup panjang lah, beberapa tahun perjalanan. Ya, tentu ada hal-hal yang barangkali menjadi yang bisa mendatangkan kesabaran baru bisa berhasil. Artinya barangkali ada hal yang susah yang pernah dihadapi ya. Kira-kira dulu dari Amahulu ya, lahirnya di Amahulu tadi sebutkan. Lahir di Amahulu, kemudian melakukan hijrah istilahnya ke Ilat ya, di Buru. Kira-kira sebenarnya motivasi atau alasan untuk hijrah itu apa gitu, sehingga bisa sampai di Buru? Terima kasih, memangnya betul-betul pada saat itu beta bilang para beta maitua ini kalau memangnya beta tinggal di Amahulu ini mungkin beta sensanggup karena beta mau bikin kabong ini sen kuat. Artinya pertama-tama itu pagar kabong. Jadi beta lia-lia akang itu kayak beta semampu. Setelah itu beta bilang itu bagaimana beta ketong pergi melati. Jadi ketong ke melati lagi. Pergi melati, kabon juga sama dengan Amahulu. Dia pun pagar pun tinggi, sama juga. Jadi beta bilang itu sudah lebih baik. Ketong waktu itu ketong ada berapa orang kayak Bapak Hamidi. Banyak ketong berbincang-bincang, ketong mau ke Obi Tapaya pada saat itu atau Taliabo, tapi dong seng respon, semua itu hanya cerita saja tapi seng terlaksana. Makanya beta ambil satu kesimpulan bahwa kita bilang itu ketong pergi buru saja, pergi buru saja. Jadi makanya pada saat itu kalau beta tinggal di Amahulu memang ya bukan apa tapi beta sering kuat bakabong, artinya dalam pergi bikin pagar tadi itu. Karena beta dengar-dengar katanya di Ilat ini kabong hanya dapun tinggi pagar hanya 1 meter, lebih dari 1 meter sen bisa katanya itu. Jadi beta akan ikut itu. Makanya beta turun. Alhamdulillah sampai di sini memang betul. Kasihan almarhum Bapak Bapak almarhum itu dia kasih beta tanpa di sana dengan catatan itu
bukan tanam hasil tanaman umur panjang, tapi kasbi saja. Beta bilang penting beta tanam kasbi saja. Jadi beta tanam kasbi selama 1 bulan kah. Itu ketemu bapak almarhum itu subaba mai tua. Subaba mai tua dari Amholu, bawa kamar sini. Nah, dia bilang, bapak kenapa bawa mai tua ketemu pulang dari rumah? Kasihan jangan. Nah, yang ketuntinya di Bapak Haji Husni pun rumah masih di pantai. Nah, waktu itu. Nah, habis itu ketemu bikin rumah kecil-kecil satu. Pokoknya gubuk lah. Artinya rumah tadi itu yang penting ketemu bisa tinggal. Ketemu bisa tinggal. Kalau istilah sekarang ini pakai tenda, tapi dulu itu ketemu balik tenda juga setengah mati. Jadi ketemu anyam daun sagu, baru ketemu bikin. Beta belum baru belajar bikin rumah. Tapi alhamdulillah bisa, katong bisa tinggal lagi selama berapa tahun. Begitu.